Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang server HTTP yang terdiri dari anggota Rifani Alfitri, Ayuni Rusmawati, Reza Fadilah, Reza Hilmi Taftazani, Muhammad Fariz, dan Yayang Mahmudiansyah. Pokok bahasan yang akan dijelaskan oleh kelompok kami yaitu yang nomor 1 adalah pengertian server, yang kedua pengertian HTTP, yang ketiga fungsi HTTP, yang keempat peran HTTP dalam komunikasi web, yang kelima arsitektur HTTP, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu server HTTP dengan bahasa pemrograman. Pengertian HTTP akan dijelaskan oleh Yayang Mahmudiansyah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pengertian server merupakan salah satu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data yang disimpan melalui server, informasi, dan beragam jenis dokumen yang kompleks. Server berperan penting dalam menyediakan layanan akses lebih cepat untuk mengirim atau menerima data maupun informasi yang tersedia pada server. Next. Fungsi web server. 1. Memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. 2. Membersihkan penyimpanan cache dan modul yang tidak terpakai. 3. Melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Untuk pengertian web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dan bentuk halaman situs web. Untuk selanjutnya, kembali ke moderator. Keunggulan masing-masing web server. Apache pengaturan lebih mudah, open source, komunitas yang besar. Merupakan ruangan yang banyak fitur dan stabil, performa tinggi. is mendukung penuh pada Windows. Adanya kemampuan pengecekan kesalahan kerja menggunakan PHP lebih stabil. Lightspeed memiliki pencegahan DDoS, resolver kesalahan secara langsung, compatible dengan Heritage. Oke, maaf sebelumnya. Produk web server. Selain 5 besar web server pada tabel di bawah ini, ada banyak sekali layanan yang ditawarkan, antara lain Oracle, server IBM, server Guniform, Job, Kestrel, JT, dan masih banyak lagi. Untuk pengertian HTTP. HTTP adalah protokol jaringan. Oke, mohon maaf sebelumnya. Kembali ke moderator. Next.
Pengertian HTTP akan dijelaskan oleh Reza Hilmi Taptazani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pengertian HTTP. HTTP Hypertext Transfer Protocol adalah protokol jaringan yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hypermedia. Next. Kelebihan HTTP: accessibility, addressing, flexibility, security, latency. Kekurangan HTTP: data integrity, data privacy, IoT DP support. Next. Perbedaan HTTP dan HTTPS. 1. Tingkat keamanan transmisi data. Perbedaan utama HTTPS dan HTTP adalah tingkat keamanannya. HTTP adalah protokol yang tidak sepenuhnya menjamin keamanan transmisi data antara server dan klien. Sedangkan HTTPS sebaliknya. Ini dikarenakan HTTPS menggunakan protokol SSI atau Secure Socket Layer. Kedua, port yang digunakan. Perbedaan selanjutnya dari HTTPS dan HTTP adalah port yang digunakan. HTTP sendiri secara default menggunakan port 80, sedangkan HTTPS menggunakan port 443. Selanjutnya ke fungsi HTTP yang akan dijelaskan oleh Ripani Alfitri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya ada fungsi HTTP. Yang pertama adalah mengirim permintaan. Fungsi HTTP yang pertama itu mengirim permintaan. HTTP memungkinkan klien untuk mengirimkan permintaan ke server web. Permintaan ini biasanya berupa URL yang menunjukkan alamat dari sumber daya yang diinginkan seperti halaman web, gambar, atau file lainnya. Yang kedua, mengelola respon. Setelah menerima permintaan, server web mengirimkan respon kembali ke klien melalui HTTP. Respon ini berisi informasi yang diminta oleh klien seperti halaman web, status kode, header, dan konten. Yang ketiga ada menentukan aksi. HTTP menggunakan metode atau verba untuk menentukan jenis aksi yang ingin dilakukan pada sumber daya yang ditargetkan. Beberapa metode HTTP umum meliputi GET, POST, PUT, DELETE, dan OPTION. Misalnya metode GET digunakan untuk mengambil sumber daya, sedangkan metode POST digunakan untuk mengirimkan data ke server. Yang keempat, mengelola state. HTTP dirancang sebagai protokol stateless yang berarti setiap permintaan dari klien dianggap independen dan tidak bergantung pada permintaan sebelumnya. Ini berarti server web tidak menyimpan informasi tentang klien antara permintaan yang berbeda untuk melacak status keadaan klien. Teknik seperti cookies atau sesi server sering digunakan. Yang kelima, ada manipulasi konten. HTTP mendukung berbagai jenis konten termasuk teks, gambar, video, dan audio. Konten ini dapat dikirimkan dalam respon HTTP menggunakan tipe konten yang tepat seperti teks atau HTML, gambar atau JPEG, atau audio atau MP3. Ini memungkinkan tampilan yang kaya dan beragam pada web. Yang keenam, penanganan kesalahan. HTTP menggunakan kode status untuk mengindikasikan apakah permintaan berhasil atau gagal. Kode status ini termasuk 2xx untuk sukses, 3xx untuk pengalihan, 4xx untuk kesalahan klien, dan 5xx untuk kesalahan server. Dengan menggunakan kode status, klien dapat mengetahui hasil permintaannya dan mengambil tindakan yang sesuai. Selanjutnya, ada cara kerja HTTP. Secara singkat, kerja protokol HTTP yaitu yang pertama, client HTTP atau web
browser membuat sambungan dengan klik tautan hyperlink atau mengetik URL pada browser dan mengirimkan permintaan dokumen kepada server web hosting. Lalu, dengan HTTP di server web hosting, tujuan menerima permintaan dan mengirim kembali file yang diminta atau file yang terkait dengan permintaan tersebut kepada klien HTTP. Apabila valid, website akan menampilkan https:// dengan gembok hijau atau nama perusahaan website. Apabila tidak valid, akan ada peringatan situs tidak aman. Kembali ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya yaitu peran HTTP dalam komunikasi web yang sendiri. Yang pertama dari peran HTTP dalam komunikasi web adalah yang nomor 1, yaitu permintaan atau request dari klien. Contohnya seperti misalkan klien mencari sebuah website video yaitu YouTube dari klien. Terus yang kedua, penerimaan permintaan oleh server. Klien yang menulis sebuah request tersebut akan diterima permintaannya oleh server. Lalu yang ketiga, pengolahan permintaan oleh server. Server yang di-request oleh klien akan diterima dan dikelola oleh server secara langsung. Yang keempat, pembuatan tanggapan atau respons oleh server. Sesudah pengolahan permintaan oleh server dari klien, tanggapan tersebut akan diberikan kepada klien secara langsung ketika server tersebut berjalan atau tidak berjalan. Yang kelima, pengiriman tanggapan ke klien. Respons yang diberikan oleh server kepada klien memberikan tanggapan yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama, tanggapan bahwa server HTTP bisa masuk atau server HTTP tidak bisa masuk atau biasa disebut dengan error. Dan yang terakhir adalah penyajian halaman oleh klien. Sesudah server memberikan tanggapan oleh server kepada klien, lalu ketika server tersebut berjalan dengan baik, maka halaman yang disajikan oleh klien akan muncul secara otomatis. Next. Berikut arsitektur HTTP yang akan dijelaskan oleh Muhammad Faris. Waktu dan tempat dipersilahkan. Arsitektur HTTP. Arsitektur HTTP adalah komunikasi antara klien dan server menggunakan protokol HTTP. Dalam arsitektur HTTP terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada komponen server. Komponen server adalah komponen server terdapat web server, application server, database server, file server, dan proxy server. Web server adalah perangkat lunak yang mengelola permintaan dan respon HTTP. Application server, jika aplikasi web memiliki logika bisnis yang kompleks, server HTTP sering terhubung ke server aplikasi yang mengelola pemrosesan logika bisnis. Yang ketiga ada database server. Jika aplikasi web memerlukan akses ke basis data, server HTTP mungkin berinteraksi dengan server basis data untuk memproses permintaan dan mengambil data yang diperlukan. Yang keempat ada file server. Jika aplikasi web menyediakan akses ke file atau sumber daya statis, server HTTP dapat berfungsi sebagai file server untuk mengirim file ke klien. Yang kelima ada proxy server. Berfungsi sebagai perantara antara klien dan server tujuan. Dapat melakukan caching atau filtering
untuk meningkatkan performa dan keamanan. Langsung ada protokol HTTP. Protokol HTTP adalah protokol yang digunakan oleh server HTTP dan klien untuk berkomunikasi. Versi yang paling umum digunakan saat ini adalah HTTP/1.1. Protokol ini mengatur format permintaan dan respon. Metodenya ada GET, POST, PUT, DELETE, dan lain-lain. Yang ketiga ada arsitektur client server. Itu adalah pihak yang membuat permintaan dan server adalah pihak yang memberikan respon. Klien biasanya berupa web browser, aplikasi mobile, atau perangkat lunak lainnya yang meminta sumber daya dari server HTTP. Yang keempat ada stateless. HTTP adalah protokol yang stateless, yang berarti server tidak menyimpan informasi tentang permintaan sebelumnya dari klien. Setiap permintaan dianggap terpisah dan mandiri, dan server tidak menyimpan konteks atau status klien antara permintaan. Yang kelima ada skala dan kinerja. Server HTTP harus mampu menangani banyak permintaan klien secara bersamaan dan memberikan respon dengan cepat. Oleh karena itu, server HTTP sering dirancang untuk skala dan kinerja yang tinggi dengan menggunakan teknik seperti pemrosesan paralel, penggunaan cache, dan load balancing. Yang keenam ada keamanan. Server HTTP perlu melindungi data dan menjaga keamanan komunikasi dengan menggunakan protokol HTTPS atau HTTP Secure. Ini melibatkan penggunaan sertifikat SSL/ atau TLS untuk mengenkripsi lalu lintas antara server dan klien, serta melindungi integrasi dan kerahasiaan informasi. Selanjutnya ke materi yang terakhir yang akan dijelaskan oleh Ayuni Rusmawati tentang server HTTP dengan bahasa pemrograman, waktu dan tempat. Dipersilahkan. Baik, untuk yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang server HTTP dengan bahasa pemrograman. Yang pertama ada bahasa Python. Dalam implementasinya, Python menyediakan beberapa library seperti Flash, Django, dan Tornado yang dapat digunakan untuk membuat server HTTP. Kelebihan Python sendiri yaitu memiliki sintaks yang mudah dibaca dan mudah dipelajari, sehingga membuat pengembangan server HTTP menjadi lebih cepat. Dan untuk kelemahannya, Python tidak secepat bahasa pemrograman seperti C++ dalam hal kinerja. Namun dengan optimis yang tepat, Python tetap dapat memberikan performa yang memadai. Yang kedua ada bahasa pemrograman Node.js atau JavaScript. Dalam implementasinya dapat menggunakan framework seperti Express.js atau Koa.js untuk membuat server HTTP. Untuk kelebihannya, karena menggunakan JavaScript di kedua sisi, klien dan server, Node.js menyederhanakan pengembangan aplikasi web secara keseluruhan. Untuk kelemahannya, Node.js mungkin tidak ideal untuk aplikasi yang membutuhkan pemrosesan intensif, seperti komputasi yang berat atau pemrosesan gambar secara langsung. Yang ketiga ada bahasa pemrograman Java. Dalam implementasinya, Java menyediakan kerangka kerja seperti Spring, Jakarta II atau Java EE, dan Apache Tomcat yang memungkinkan Anda untuk membuat server HTTP. Untuk kelebihannya tersendiri, Java adalah bahasa pemrograman yang kuat dan matang, serta memiliki ekosistem yang luas dengan banyak library dan kerangka kerja. Kelemahan tersendiri yaitu
membuat server HTTP menggunakan Java mungkin memerlukan lebih banyak kode daripada bahasa pemrograman yang lebih ringkas. Untuk yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi web server pada Cisco Packet Tracker. Yang pertama, kita harus membuat dulu topologi. Di sini saya mencontohkan dengan membuat satu server dan satu client. Kemudian kita klik di bagian server, langsung masuk ke menu desktop dan IP configuration. Lalu di sini masukkan IP address dan subnet masknya seperti yang tertera di sini. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke bagian service, klik HTTP, dan di bagian index kita edit di dalamnya. Kebetulan di sini saya sudah mengedit bagian indeks sebelumnya seperti yang sudah saya lakukan, yaitu seperti ini ketika sudah dirubah. Kemudian kembali lagi ke file manager dan kita membuat file baru dengan cara ketik new file. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di sini saya membuat file baru dengan nama kelompok.html. Isiannya seperti ini. Kemudian di bagian client kita isikan juga IP configuration-nya. Dan di sini seperti ini untuk IP address, subnet mask, dan juga default gateway. Di sini default gateway-nya nanti untuk kita memanggil isi dari servernya. Kemudian kita close saja. Lalu masuk ke bagian web browser. Nah, ketika sudah muncul layar seperti ini, lalu kita klikkan atau ketikkan URL IP address yang tadi, yang di bagian default gateway-nya, yaitu 200. Nah, ketika sudah kita klik go, maka isi dari indeks yang sudah tadi kita edit, jika berhasil akan muncul tampilan seperti ini. Dan untuk file yang tadi sudah kita buat, yang saya contohkan yaitu tentang kelompok 5, ketika diklik, jika berhasil akan memunculkan tampilan di dalamnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada seluruh anggota dari kelompok 5. Jadi segitu saja yang dapat kami sampaikan tentang materi server HTTP. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf bila ada ketidaktepatan dalam penjelasan ataupun dalam materinya. Terima kasih, kami dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.